Hancur cuy katanya. Oke, untuk melipur luka kalian, gue bakal menceritakan sebuah film drama romantik remaja yang cukup greget untuk dibahas, yang judulnya adalah Cruel Intention. Film ini menceritakan tentang seorang anak kaya yang terobsesi dengan saudara tirinya, seorang kakak beradik yang walalalala, di mana mereka sepakat untuk melakukan taruhan. Dan taruhan ini, jika si kakak kalah, maka dia harus memberikan mobil sportnya. Tapi jika si adik yang kalah, dia harus memberikan dorayaki hangatnya. Waduh, penasaran gak tuh dengan taruhan yang mereka sepakati? Kalau Emon sih penasaran banget sih. Oke, gak usah lama-lama, langsung kita mulai aja. Tarik Mon, intro. Dia jawab. Di awal film diperlihatkan seorang anak SMA kaya bernama Sebastian yang sedang menjalani terapi psikologis karena terlalu kecanduan. Walalalala. Sebastian pun selesai menjelaskan permasalahannya kepada sang psikolog tersebut tanpa ada solusi yang jelas. Sebastian pergi meninggalkan ruangan. Tiba-tiba putri psikolog ini menelpon dan mengatakan bahwa foto mantapnya tersebar di internet dan ternyata yang menyebarkan foto itu adalah Sebastian sendiri. Dengan the power of emak-emak, si psikolog mengejar Sebastian dengan muka penuh amarah. Tapi Sebastian hanya memberikan senyum tipis kepadanya. Psikopat nih anak. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan adik tiri Sebastian yang bernama Catherine. Catherine ini dicap sebagai anak yang baik dan panutan di sekolah, hingga Cecil dan ibunya datang dan meminta tips dan trik bagaimana menjadi anak yang berprestasi selain minum Cerebrofit. Tiba-tiba Sebastian datang dan menyapa ibu Cecil dengan berteriak di telinganya karena mereka merasa tidak nyaman dengan Sebastian. Cecil dan ibunya pun meninggalkan rumah tersebut. Di sisi lain diperlihatkan juga bahwa Catherine juga seorang gadis yang akhlakles banget seperti Sebastian. Catherine juga mengatakan bahwa dia sangat membenci Cecil karena pacar Catherine berselingkuh dengan Cecil. Catherine yang terbakar api asmara yang tak terpadamkan itu ingin membalas dendam pada Cecil. Dan dia memerintahkan Sebastian untuk mengajari Cecil tentang mempraktekkan pelajaran biologi agar Cecil dicap gadis tidak baik oleh orang-orang. Tapi Sebastian menolak dan mengatakan dia tidak ingin belajar biologi dengan Cecil karena bagi Sebastian mendapatkan Cecil itu sangatlah mudah, terlalu easy peasy katanya. Sebastian yang butuh tantangan menunjukkan sebuah majalah pada Catherine yang memuat foto seorang gadis bernama Annette. Dia dikenal sebagai gadis yang pintar, rajin beribadah, dan menabung. Dia juga merupakan putri kepala sekolah dan memiliki prinsip teguh tidak mau bercinta sebelum menikah. Wede, Keren juga nih. keren. Sebastian langsung merasa tertantang untuk belajar biologi dengan Annette. Ditambah lagi, dia dapat meningkatkan tingkat ketenarannya yang membahana. Wede. Mendengar itu, Catherine malah meragukan Sebastian. Tapi hal itu malah membuat Sebastian merasa semakin tertantang dan mengajak Catherine bertaruh, di mana jika Sebastian gagal belajar bareng dengan Annette, maka mobil mewah kesayangannya akan menjadi milik Catherine. Tapi jika Sebastian berhasil belajar bareng dengan Annette, maka Sebastian minta diberikan dorayaki saudari tirinya itu dan bebas memakainya kapanpun dimanapun. Waduh. Kemudian Sebastian pergi ke rumah bibinya yang ternyata bibinya kedatangan tamu yang adalah Annette. Bibinya bilang bahwa Annette akan berada di sana selama seminggu. Sebastian sangat senang dan langsung menggoda Annette. Karena Annette memiliki indera perasa yang kuat, dia pun mengetahui reputasi Sebastian sedang tidak baik. Dia dikenal dengan sebutan kecoa kardus. Merasa ditolak, Sebastian semakin tertantang dengan sikap dingin Annette. Dia juga penasaran siapa yang telah mengungkapkan rahasianya, identitas dirinya kepada Annette. Di sisi lain, Cecil sedang belajar musik dengan gurunya yang bernama Ronald. Bukannya mengajar, Ronald malah memetik senar-senar milik Cecil dengan teknik fingerstyle-nya. Walalalala. Tiba-tiba Catherine datang dan membuat Ronald kaget, lalu dia meninggalkan tempat itu. Kemudian terlihat Sebastian datang ke temannya dan bertanya siapa yang telah menyebarkan rahasianya kepada Annette. Temannya pun mencurigai Greg. Sebastian pun sempat bertanya pada Greg, tapi bukan Greg yang menyebarkan rahasia Sebastian. Setelah Sebastian mengancam Greg, akhirnya dia tahu bahwa yang membocorkan rahasianya itu adalah ibunya Cecil. Di lain sisi, Catherine sedang bersantai dengan Cecil. Dari sini Catherine tahu bahwa Cecil juga menyukai guru musiknya tadi.
Kita kembali ke Sebastian yang sangat emosional karena kesal dengan ibunya Cecil. Akhirnya dia bekerja sama dengan Catherine untuk menjatuhkan Cecil beserta ibunya. Keesokan harinya, Sebastian dan Catherine menjalankan misinya dengan melapor ke ibu Cecil tentang kisah cinta Ronald dan Cecil. Ibu Cecil yang marah pun langsung mengusir Ronald dan memberhentikannya sebagai guru musik Cecil. Waduh. Ketika Ronald sedang menuju lift, dia bertemu dengan Sebastian dan Catherine yang kemudian memberinya sebuah surat yang berisikan pesan bahwa Cecil juga mencintai Ronald. Jika dia juga mencintainya, maka harus membuat surat balasan untuk Cecil. Kemudian Sebastian membawa surat itu ke Cecil, tapi di sini Sebastian malah ingin belajar biologi bareng Cecil. Walah. Udah profesi itu, Bang. Keesokan harinya, bibinya menyuruh Sebastian dan Annette untuk pergi ke panti jompo. Setelah kembali dari panti jompo, Annette tahu bahwa Sebastian sangat bosan di sana. Jadi dia menghibur Sebastian sepanjang perjalanan pulang. Hiburan dari Annette ini bisa membuat Sebastian tertawa dan disinilah mereka merasakan cinta untuk pertama kalinya. Weh. Kembali ke Cecil, dia bercerita bahwa tadi malam Sebastian mengajarinya pelajaran biologi. Dia mengajari detail tentang anatomi tubuh manusia. Hal itu membuat Cecil kagum akan kepandaian Sebastian. Catherine pun mendukungnya dan berpendapat bahwa belajar bareng Sebastian memang menyenangkan. Catherine juga menyuruh Cecil untuk belajar yang giat. Bukan hanya bermain biola saja, tapi juga bermain seruling agar tidak membuat Ronald kecewa. Boleh juga kan? Keesokan harinya, Sebastian sedang mengamati Annette. Tiba-tiba Catherine datang dan mengingatkannya pada taruhan yang mereka sepakati. Sebastian meyakinkan Catherine bahwa dia tidak akan kalah. Kemudian Sebastian menghampiri Annette dan langsung senam mulut dengannya. Tapi tiba-tiba Annette berubah pikiran dan langsung mendorong Sebastian sehingga mereka berdua bertengkar. Di malam hari, Sebastian mulai menyerah untuk bisa belajar bareng bersama Annette. Dia ingin berpamitan dengannya, tapi tiba-tiba Annette malah mengunci pintu untuk mengajak Sebastian belajar biologi berdua dengannya. Tapi Sebastian berubah pikiran dan malah pergi meninggalkannya. Walah. Keesokan harinya, Annette ternyata sudah meninggalkan rumah bibinya untuk pindah ke rumah temannya. Dan setelah mengetahui kabar dari Greg, akhirnya Sebastian tahu Annette masih di stasiun. Lalu dia mengikutinya dan berkata kepada Annette bahwa sebenarnya dia telah jatuh cinta untuk pertama kalinya dengan Annette. Dan ternyata Annette juga jatuh cinta padanya. Walah. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk belajar bareng. Walah. Boleh juga nih, Sebastian. Dan ini adalah pertama kalinya untuk Annette karena biasanya dia belajar sendiri. Jadi Sebastian telah memenangkan taruhannya. Kemudian Sebastian pulang ke rumah. Dia ingin menagih taruhan untuk minta dorayaki kepada saudara tirinya. Tapi Sebastian malah mendengar suara-suara seperti alunan alat musik dari kamar Catherine. Setelah masuk kamar, ternyata Catherine hanya sendiri. Tapi saat laci bawah dibuka, ada Ronald yang baru selesai mengajari Catherine belajar alat musik. Ronald yang sudah selesai mengajari bermain alat musik dengan Catherine pun keluar dari sana. Catherine yang masih belum pandai bermain seluring meminta Sebastian untuk mengajarinya. Tapi sekarang Sebastian malah merasa kecewa karena Catherine udah memberikan dorayaki yang harusnya diberikan kepadanya malah dibelikan kepada Mas Ronald. Sebastian pun meninggalkannya dan membuat Catherine menjadi sangat marah. Catherine terus meminta Sebastian untuk mengajarinya cara bermain seluring, tapi Sebastian malah mengabaikannya. Catherine yang kesal pun mengatakan bahwa reputasi Sebastian akan hancur jika dia berkencan dengan Annette. Catherine juga mengancam akan memberitahu Annette tentang taruhannya. Mendengar ancaman Catherine, Sebastian memilih untuk memberitahu Annette sendiri. Sebastian pun bertemu dengan Annette dan mengatakan bahwa dia tidak pernah mencintainya dan terpaksa melakukan semua itu hanya karena taruhan, bahwa dia harus belajar bareng dengannya. Mendengar hal itu, Annette merasa terluka dan langsung mengusir Mas Sebastian. Sebastian pun kembali ke rumahnya dan bertemu dengan Catherine. Dia mengatakan bahwa dia telah putus dengan Annette. Jadi sudah waktunya Catherine untuk belajar bareng dengan Sebastian. Tapi ternyata Catherine tidak mau melakukannya karena dari awal dia sudah merencanakan semua ini. Dia menggunakan Sebastian untuk melukai orang yang dia benci. Bukan hanya Sebastian tapi Cecil dan ibunya juga. Dan Ronald hanya dianggap sebagai mainan. Wah, psikopat Catherine. Sakit ini, Bang. Catherine juga mengatakan bahwa Sebastian sangat bodoh karena dia meninggalkan cinta pertamanya hanya karena dia takut kehilangan reputasinya. Betul. Keesokan harinya, Catherine menelpon Ronald dan mengatakan bahwa Sebastian telah belajar seruling bareng bersama Cecil. Ronald yang merasa top global guru musik pun benar-benar marah dan pergi mencari Sebastian. Akhirnya Ronald berhasil menemukan Sebastian dan langsung menghajarnya.
Ternyata Annette juga mengikuti Sebastian sehingga hendak memisahkan pertarungan. Namun sial, Annette malah terlempar ke tengah jalan dan hampir tertabrak mobil. Sebastian yang melihatnya langsung mendorong Annette yang membuat Sebastian jadinya yang ditabrak mobil. Sebastian yang merasakan akan COD dengan malaikat pun sempat mengatakan bahwa dia mencintai Annette sejak hari pertama sekolah. Beberapa hari kemudian, diadakan peringatan sekolah atas COD-nya Sebastian pada malaikat. Catherine berpidato di sini sebagai ketua OSIS dan kakak tiri Sebastian. Tiba-tiba seorang siswi datang dan membagikan buku yang membuat satu persatu siswa keluar dari sana. Catherine pun kesal dan penasaran dengan apa yang dia bagikan. Ternyata semua orang sedang membaca diari Sebastian yang berisi semua rahasia dan kejahatan Catherine selama ini. Ketika kepala sekolah membuka kalung itu, ternyata isinya adalah gandum bogasari. Seketika reputasi Catherine sebagai siswi teladan langsung hancur. Dan di akhir film kita bisa melihat Annette yang lega dan bahagia karena telah membalaskan dendam Sebastian. Dan filmnya pun tamat. Ending yang sangat mengadikdirikan banget. Oke, film ini berhasil membuat Emon emosi sih ya. Emosi tapi ngakak juga. Ya kan Mas? Iya. Apalagi mati Sebastiannya. Iya, Sebastiannya kok malah mati di situ. Karakter utama ternyata malah mati ya. Ya tapi nggak apa-apa sih, terserah ininya juga. Prosedur Prosedur Bang. Prosedur bukan produser maksudnya apa? Produser film. Iya, produser film. Kok produser sih, apa sih namanya? Sutradara anjing. Betul, sutradara. Jadi adik tiri Sebastian ini ternyata otak dibalik semua hal buruk yang terjadi kepada Sebastian. Jadi sedih juga kalau jadi Sebastian ya. Nyesek coy. Oke deh, kayaknya nggak ada pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Atau ada Mas? Mas Gan? Ganteng lu, sok ganteng lu.